18,8 miliar kilometer. Bisakah Anda membayangkan berapa banyak Michael Jordan dengan tinggi 1,98 meter yang dibutuhkan untuk menutupi jarak astronomis ini? Jawabannya sekitar 9.800 miliar. Benar, kita membutuhkan 9,12 Michael Jordan yang berjejer untuk mencapai Voyager 2. Dan meski begitu, kita masih bisa menangkap sinyalnya. Kami terus menerima data berharga tentang partikel plasma dan angin matahari. Voyager mewakili penerbangan antar bintang pertama umat manusia. Kita belum pernah mencapai sejauh ini meskipun terkadang koneksi terputus. Ikuti saya dalam perjalanan epik ini untuk memahami bagaimana kami mengaktifkan kembali kontak dengan Voyager 2. Sepanjang jalan Anda akan melihat gambar-gambar menakjubkan dari Neptunus, Saturnus, Jupiter, dan Uranus. Siapa tahu bahkan mungkin satu gambar Michael Jordan. Tapi tahukah Anda bagaimana kami menjaga komunikasi dengan Voyager 2? Semua akan terungkap dalam video ini. Nikmati perjalanannya. Pada musim panas NASA 1977, NASA memulai dua misi paling ikonik dalam sejarah eksplorasi kosmik, pesawat ruang angkasa Voyager 1 dan Voyager 2, yang memulai apa yang disebut tur besar melintasi tata surya luar. Perjalanan ini hanya mungkin dilakukan karena keselarasan planet yang langka, yang memungkinkan lompatan gravitasi antar dunia. Manuver ini disebut sebagai bantuan gravitasi. Pesawat ruang angkasa ini menjelajahi Jupiter, Saturnus, dan kemudian Uranus dan Neptunus. Tapi mengapa NASA mengirim dua pesawat? Karena salah satunya memiliki janji yang tak bisa ditunda dengan Titan, bulan Saturnus. Pada saat itu, ini adalah salah satu benda langit paling menarik di sistem kita, karena memiliki satu-satunya atmosfer yang signifikan di antara bulan-bulan yang dikenal. Titan, namun, berada sangat jauh dari Saturnus. Jika Anda ingin menjelajahinya, Anda hanya perlu terbang lurus ke arahnya. Namun sekali sampai di sana, Anda tidak bisa memanfaatkan gravitasi Saturnus untuk melanjutkan perjalanan ke Uranus dan Neptunus. Dengan demikian, perjalanan berlanjut, tetapi tanpa kesempatan untuk mencapai planet-planet lain yang direncanakan. Ide ini mirip dengan meluncurkan Voyager 1 menuju Titan. Jika misi itu berhasil, kita bisa melanjutkan Grand Tour menggunakan Voyager 2 yang tidak menjadikan Titan sebagai tujuan, tetapi memanfaatkan gravitasi Saturnus untuk mencapai Uranus dan kemudian Neptunus. Namun, Voyager 1 tidak berhasil. Mungkin saja untuk mengalihkan Voyager 2 ke Titan. Ini menunjukkan betapa pentingnya target ini untuk mengungkap rahasia tata surya kita. Bahkan mungkin lebih penting daripada Saturnus, Uranus, dan Neptunus untuk tujuan misi tersebut. Satu-satunya alasan kita bisa mengamati Uranus dan Neptunus pada waktu itu adalah keberhasilan Voyager 1. Karena itu, kita harus berterima kasih atas usaha dan dedikasi yang diberikan kepada Voyager 1 yang memungkinkan kita mengenal Uranus dan Neptunus. Sebenarnya, jika Voyager 2 dialihkan, mungkin hari ini kita akan kehilangan kesempatan untuk menjelajahi dua tempat paling menarik di tata surya kita. Terima kasih, Voyager 1. Pada akhirnya, semuanya berjalan seperti yang diharapkan. Voyager 2 melewati Jupiter pada tahun 1979, Saturnus pada 1981, Uranus pada 1986, dan terakhir Neptunus pada 1989. Wahana antariksa Voyager 1 dan 2 berhasil menangkap gambar-gambar yang menakjubkan. Kami menyarankan Anda untuk berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan mengagumi keindahannya yang unik. Meskipun Grand Tour telah berakhir, kedua probe tetap beroperasi, terus mengumpulkan dan mengirimkan data berharga ke bumi, informasi tentang tata surya bagian luar, angin matahari, partikel energetik, dan debu kosmik. Pada tahap itu, hanya sedikit objek yang layak untuk direkam secara fotografi. Tapi, mengapa Voyager tidak melewati Pluto? Jawabannya sederhana. Planet kerdil itu tidak berada dalam posisi yang tepat, sehingga tidak memungkinkan untuk dibelokkan ke arahnya. Sempat dipertimbangkan untuk mengirim probe ketiga, Voyager 3, untuk menjelajahi Neptunus, namun sumber daya finansial sudah habis. Dengan demikian, Voyager 3 dan 4 tidak pernah terwujud. Yang menarik, Voyager 1 dan 2 terus mengirimkan data, melampaui semua harapan mengenai ketahanannya. Para ahli memperkirakan mereka akan beroperasi hingga 1995, mungkin 2000 paling lama. Carl Sagan, bagaimanapun, adalah satu-satunya suara yang meramalkan masa pakai yang lebih panjang. Sebagai pemimpin tim pengolahan gambar Voyager, ia lebih terkenal karena menciptakan pesan yang ditujukan untuk makhluk cerdas lainnya. Piringan emas. Kapsul waktu ini berisi gambar, suara, dan konsep matematika, direkam pada piringan berlapis emas yang masih melayang di angkasa pada 17 Desember 2020. Menyadari bahwa probe ini akan melintas lebih jauh daripada objek buatan manusia manapun, NASA memutuskan bahwa masing-masing harus membawa pesan antar bintang. Sagan mengepalai komite yang bertugas menyusunnya. Namun, misi
Misi Voyager bahkan melampaui impian paling berani Carl Sagan. Tahukah Anda apa yang luar biasa? Mereka masih beroperasi dan tidak hanya mengirimkan salam kepada kita, tetapi juga melakukan penelitian ilmiah yang nyata, mengungkap rahasia wilayah yang belum terjamah sebelum kedatangannya. Ini adalah duta antar bintang pertama umat manusia. Sebelumnya, kita belum pernah melakukan eksperimen seperti ini. Jadi, setiap kali kita menerima data baru tentang partikel bermuatan, plasma, atau medan listrik dari Voyager, kita bisa menguji model kita dan memeriksa keakuratannya. Setelah pesawat ruang angkasa hanyut selama 7 bulan, sementara teknisi memperbaiki antena radio di Australia yang digunakan untuk mengendalikannya, NASA akhirnya berhasil memulihkan komunikasi dengan Voyager 2 pada 29 Oktober. Tim misi mengirimkan serangkaian perintah uji melalui antena tersebut dan mendapatkan sinyal konfirmasi bahwa pesan telah diterima. Pesawat ruang angkasa itu merespons perintah dengan sempurna. Percayakah Anda? Seperti yang ditekankan NASA, Voyager 2 telah menjelajahi kosmos sejak diluncurkan pada tahun 1977 dan kini berada lebih dari 11,6 miliar mil dari bumi. Benar miliar, itu setara dengan 18,8 miliar kilometer. Sebagai perbandingan, itu seperti mengelilingi dunia sebanyak 499,20 kali. Atau jika Anda lebih suka, bayangkan cahaya yang menempuh perjalanan selama 21 jam, 1 menit, dan 44 detik. Tapi tidak berhenti di situ. Voyager 1 sudah berada lebih dari 22,695 miliar kilometer jauhnya. Jika kita membandingkan jarak ini dengan tinggi Michael Jordan, 1,98 meter, jarak bumi bulan hanya setara dengan 0,033 mm. Kita sangat kecil, dan mereka berada lebih jauh dari yang bisa kita bayangkan. Bagaimana kita menjaga kontak dengan Voyager? Sebelum mengungkap jawabannya, jangan lupa untuk menyukai atau tidak video ini. Masukan Anda membantu kami terus meningkatkan konten untuk Anda, penonton kami. Jangan lupa untuk berlangganan saluran dan mengaktifkan bel untuk menerima notifikasi semua video mingguan kami. Seperti yang kami sebutkan, gelombang radio yang merupakan gelombang elektromagnetik merambat pada kecepatan cahaya. Oleh karena itu, sinyal membutuhkan waktu tepat 21 jam, 1 menit, dan 44 detik untuk mencapai Voyager dari bumi. Kalikan waktu tersebut dengan 2, dan Anda akan mendapatkan total waktu perjalanan pulang pergi. Namun bagaimana kita menjalin komunikasi dengan Voyager? Kami menggunakan jaringan global antena yang dikenal sebagai Deep Space Network. Setiap antena yang mengesankan ini memiliki diameter sekitar 70 meter. Sebagai perbandingan, itu setara dengan sekitar 36 Michael Jordan yang ditumpuk. Salah satunya, DSS 43, Deep Space Station 43, pembangunannya dimulai pada tahun 1969 dan selesai pada 1973, awalnya dengan diameter 64 meter. Sensitivitas DSS 43 melebihi 6 kali lipat dari DSS 42, pendahulunya yang berukuran 26 meter di kompleks tersebut. Hal ini memungkinkannya menangkap sinyal yang lebih lemah dan menjaga kontak dengan pesawat ruang angkasa pada jarak yang lebih jauh. Penggunaannya dimulai bahkan sebelum peresmian resmi, termasuk dukungan kritis untuk misi Apollo 17 ke bulan. Pada tahun 1987, DSS 43 mengalami perluasan dari 64 meter menjadi 70 meter diameternya, meningkatkan kemampuannya untuk pertemuan bersejarah Voyager 2 dengan Neptunus pada tahun 1989. Hari ini, ia tetap menjadi antena parabola bergerak terbesar di belahan bumi selatan. Baru-baru ini, setelah pembaruan terbaru, antena inilah yang memungkinkan pemulihan komunikasi dengan Voyager 2. Apa yang membuat proyek ini begitu unik adalah kami bekerja pada semua lapisan antena, dari dasar di tanah hingga corong umpan di tengah piringan yang melampaui tepinya. Jelas Brad Arnold, manajer proyek Deep Space Network NASA. Tes komunikasi dengan Voyager 2 ini membuktikan bahwa kami berada di jalur yang benar dengan peningkatan yang telah dilakukan. Berikut adalah versi terjemahan teks tersebut ke dalam bahasa Indonesia dengan mempertahankan format asli termasuk spasi, jeda baris, dan paragraf. Harapan kami adalah dapat mempertahankan komunikasi dengan Voyager 2 setidaknya hingga tahun 2027. Semuanya akan tergantung pada sisa energi plutonium yang terus berkurang secara bertahap. Ketika bahan bakar nuklir ini habis, instrumen pesawat ruang angkasa akan berhenti berfungsi. Mencapai tahun 2027 akan menjadi pencapaian luar biasa, menandai tidak kurang dari 5 dekade sejak peluncuran bersejarahnya. Misi Voyager terus menghadiahkan kita dengan penemuan ilmiah yang berharga. Sebelum mengakhiri, patut diingat gambar ikonik yang diambil oleh Carl Sagan melalui Voyager 1 ketika berada pada jarak yang menakjubkan, yaitu 6 miliar kilometer melampaui orbit Neptunus. Dalam
Dalam perspektif unik ini, planet kita muncul sebagai titik biru yang rapuh, hampir tersesat dalam kehampaan kosmik. Pesawat ruang angkasa ini juga merekam gambar serupa dari Venus, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus, menyusun potret keluarga yang terkenal. Merkurius tidak terlihat karena terlalu dekat dengan matahari, sementara Mars tidak tertangkap karena gangguan cahaya matahari pada optik kamera 2001. Dalam artikel di Space.com, Ray Villard, Space Telescope Science Institute, dan Juri van der Woo, JPL, memilih gambar ini sebagai salah satu dari 10 gambar paling signifikan dalam sejarah eksplorasi ruang angkasa. Kita hidup di masa yang luar biasa, era di mana pesawat ruang angkasa mencapai tepian tata surya dan kita masih dapat berkomunikasi dengannya, era di mana kita dapat menyaksikan dunia kita menyusut menjadi titik biru pucat sebelum menghilang di kosmos, era Voyager. Ini menutup video kami. Terima kasih kepada semua atas perhatiannya. Apakah Anda merayakan pemulihan kontak dengan Voyager 2? Apakah Anda percaya kita akan mempertahankan komunikasi hingga 2027? Suka dengan konten video ini? Komentar di bawah ini pendapat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya di channel ini.